Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hedaisima. Dalam video kali ini saya mau membahas mengenai pengertian dari nuzulul Quran, bagaimana tahap-tahap dan proses turunnya Al-Quran, hikmah apa yang terkandung dalam penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Pengertian nuzulul Quran secara etimologis, nuzulul Quran terdapat dua kata, yaitu kata nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya, nuzul itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Selanjutnya, tahap-tahap dan proses turunnya Al-Quran. Menyambung pengertian tentang nuzulul Quran yang tadi, dalam proses turunnya Al-Quran ini sebenarnya pendapat ulama berbeda-beda, tapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. Pandangan ini berdasarkan dalil-dalil. Yang dalil pertama, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Dalil yang kedua, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberjahi. Quran Surah Al-Dukhan ayat 3. Pendapat kedua, melihat bahwa pendapat pertama ini bertentangan dengan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karenanya, mayoritas ulama berpendapat bahwa dua ayat tersebut menjelaskan awal mula turunnya Al-Quran secara keseluruhan di bulan Ramadan ke Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW sesuai kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Untuk memperjelas pendapat yang terakhir tadi, saya juga bersependapat bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yang terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat dan 114 surah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Rahul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Quran Surah Asy-Syura. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki tetapi benar sebagaimana rupa aslinya. Quran Surah An-Najm ayat 13 sampai 14. Adapun tahap-tahap turunnya Al-Quran ada 3 tahap, yaitu yang pertama,
tahap pertama, Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauh Mahfudz, yakni suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21-22. Artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfudz. Penjelasan mengenai sejak kapan Al-Quran ditempatkan di Lauhul Mahfudz dan bagaimana caranya adalah merupakan hal-hal gaib yang menjadi bagian keimanan dan tidak ada yang mampu mengetahuinya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, Al-Quran diturunkan secara sekaligus maupun secara keseluruhan. Hal ini didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, karena lahirnya Nas pada ayat 21-22 surah Al-Buruj tersebut tidak menunjukkan arti berangsur-angsur. Kedua, karena rahasia hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur tidak cocok untuk tanazul tahap pertama tersebut. Dengan demikian, turunnya Al-Quran pada tahap awal yaitu Lauhul Mahfudz dapat dikatakan secara sekaligus dan tidak berangsur-angsur. Tahap kedua, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di Sama al-Dunya atau langit dunia, yakni setelah Al-Quran berada di Lauhul Mahfudz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi ini. Banyak isyarat maupun penjelasannya dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain sebagai berikut dalam surah Ad-Duhan ayat 1-6. Artinya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Ad-Duhan ayat 1-6. Hadis riwayat Hakim dari Sa'id bin Ibn Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran itu dipisahkan dari pembuatannya lalu diletakkan di Baitul Izzah dari langit dunia. Kemudian mulailah malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Al-Nasai, Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan sedikit demi sedikit selama 20 tahun. Tahap ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yakni setelah wahyu kitab Al-Quran itu pertama kalinya ditempatkan di Lauhul Mahfudz, lalu keduanya diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian pada tahap ketiga Al-Quran disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantara malaikat Jibril. Dalam hal ini antara lain tersebut dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 193-194, Al-Furqan ayat 32 sebagai berikut. Artinya, ia Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran Surah Asy-Syura ayat 193-194. Dalil yang kedua, artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami berbuat
hatimu dengannya, dan kami menurunkan dan membacakannya kelompok demi kelompok. Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Hikmah yang terkandung dalam penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu sangat banyak manfaatnya, baik bagi pribadi Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab ketika masa Al-Quran diturunkan, maupun bagi umat setelah masa sahabat. Adapun hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur bagi pribadi Nabi Muhammad SAW, yang pertama, menepis keraguan hati Nabi Muhammad SAW akan kebenaran wahyu yang diterimanya. Quran Surah Yunus ayat 20. 2. Menghilangkan kegelisahan yang sering dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika lama tidak menerima wahyu. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tekanan dan intimidasi orang-orang Quraisy. Yang keempat, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dengan menceritakan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Sedangkan manfaat bagi masyarakat Arab ketika masa Al-Quran diturunkan adalah untuk yang pertama, mempermudah sahabat dalam menghafalkan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. 2. Merubah tradisi secara bertahap sehingga tidak terjadi kejutan dan loncatan tradisi yang dapat mengakibatkan masyarakat antipati terhadap ajaran Al-Quran. Sementara manfaat turunnya Al-Quran berangsur-angsur bagi umat setelah masa sahabat adalah untuk: pertama, mempermudah memahami tahapan-tahapan penetapan hukum. Yang kedua, mempermudah mengetahui turunnya ayat Al-Quran sehingga dapat diketahui mana ayat yang tergolong dalam Maikiyah dan yang Madaniyah. Yang ketiga, mempermudah mengetahui nasikh dan mansyukh. Kesimpulannya ialah nuzulul Quran adalah proses turunnya firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, pedoman dan petunjuk kepada hambanya yang terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat, dan 114 surah yang diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauhul Mahfudz. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izza di sama al-dunya atau langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izza di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penurunan Al-Quran yang dilakukan secara berangsur-angsur memiliki banyak manfaat bagi pribadi Nabi Muhammad SAW, bagi sahabat dan masyarakat saat masa Al-Quran, maupun bagi masyarakat setelah Al-Quran. Sekian dari video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya pribadi, dan kekurangan itu berasal dari saya, kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.